Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini ya bre ya, ini gue masih terngiang-ngiang ya. Terngiang-ngiang lagi. Terngiang-ngiang gitu ya membaca judulnya, yaitu kita akan mereaction Santun TV yang judulnya Ujian PNS Part 1 Sahabat Sejati. Wow, keren banget nih sahabat sejati. Kira-kira kayak gimana sahabatnya dan ceritanya seperti apa? Langsung aja kita break ke channel Santun TV. Let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton. Dan kalau gak suka oke, jangan dipaksain. Ini ya langsung aja kita mulai. Kita play. Welcome to Santun TV. Ingatlah Cecep, kejarlah cita-citamu setinggi langit nak. Iya ayah. Doa kami senantiasa menyertaimu, nak. Ini dari model-modelnya ya kayaknya ini ya suku Chinese ya. Ibu, seandainya engkau lulus PNS Negeri Otni, maka engkau akan menjadi kebanggaan kampung kita. Oh, kalau gak lulus, jangan pulang gelempiau. Ya pulanglah, ya pulanglah ya. Kadang memang ada orang tua yang pilih kasih gitu ya. Memang ada bre ya. Ayah hanya bercanda nak. Cecep akan berusaha membahagiakan ayah dan ibu. Tahun ini Cecep merantau. Cecep pasti bisa lulus ujian PNS Negeri Otni. Amin, nak. Kamu baik-baik di sana ya. Ayah, ibu, Cecep berangkat dulu ya. Iya Cep, hati-hati di jalan ya. Ayah, ibu, Cecep pamit dulu ya. Iya. Iya, Cecep. Kamu jaga diri ya. Ayah, ibu, nanti Cecep akan rutin telepon sehari 3 kali. Iya. Cecep jalan dulu ya. Oke, Cecep ya. Ayah, ibu, cepat pergi sana. Kirain masih alay aja ya. Udah. Cecep. Reza, Sorry, Cep. Membuatmu menunggu lama. santai aja. Aku baru sampai juga kok. Kamu ada bawa pen nggak? Penku ketinggalan di rumah. Oh, ada nih. Kamu ada bawa buku nggak? Bukuku ketinggalan di rumah. Ada nih. Bawa aja, minta aja semuanya. Lu nggak modal sama banget nih, aduh. Santai aja nggak? Aku lupa pakai. Goblok. Aduh, Cep. Aku tegang banget nih. Aku udah 3 kali ujian PNS Negeri Otni, tapi gagal. Tenang aja Reza. Kan sudah aku ajarin soal-soal simulasi ujiannya. Kamu pasti bisa. Kalau aku gak lulus gimana ya? Aku takut gagal lagi. Nanti aku malu-maluin keluarga aku. Ya enggak Wahai lah. Reza kawanku, Yang penting kan jangan udah berkecil nyoba. hati. Dulu kau berjuang sendirian. Sekarang kan ada aku yang selalu mendukungmu. Kamu jangan takut. Kita berdua pasti akan lulus ujian PNS Negeri Otni. Kemudian kita akan berkarir bersama. Lalu kita berdua akan membanggakan orang tua. Dan kita berdua pun hidup bahagia selamanya. Kok homo anjing? BTW, Cep. Terima kasih atas segala bantuan yang kamu berikan padaku. Kamu telah mengajariku soal-soal ujian. Dan kamu membuatku semakin semangat. Oke. Kamu adalah sahabat sejatiku. Apaan sih Reza? Kita kan teman sejak kecil. Jangan sungkan untuk meminta bantuanku. BTW, Cep. Peserta tahun ini banyak nggak ya? Dengar-dengar sih gak banyak. Berapa orang? Noh, Dengar-dengar sih nggak banyak, tapi yang antri panjang bener. Nah, ini kira-kira ada yang berubah gak nanti bre? Kalau mereka berdua lolos jadi PNS ini bre ya. 1 tahun kemudian, Gimana kopinya? Enak kan? enak bro. Kopi apa ini? Kopi Black Ivory dari Thailand, bro. Walah, pasti dari biji kopi pilihan. Enggak, bro. Ini dari Thailand aja. kopi dari Tegajana terus. Udah lama kita nggak baca drama seperti ini ya, brother. Iya, 30 tahun terakhir kita sibuk dengan karir kita sendiri. Aku menjadi hakim negeri Otni, dan engkau telah menjadi menteri negeri Otni. Oke. Engkau sibuk dalam carut marut dunia hukum negeri Otni. Dan aku sibuk dalam kekacauan politik negeri Otni. Namun, aku kagum dengan dirimu yang masih memegang integritas dan kejujuran. Aku juga kagum dengan dirimu, Bambang. Engkau dikenal luas sebagai hakim yang adil, jujur, dan berpihak pada kebenaran. Semoga persahabatan kita awet sampai akhir usia. Demi kemakmuran negeri Otni.
marilah kita bersulang. Bambang, enak kan Ragu dia mau minum kopi dari tai gajah lagi. kopinya? Ini, Enak, mantap enak. GWP. Oh Oke, iya, WP. ini undangan pernikahan anakku bulan depan. Aku ingin engkau menjadi saksi pernikahan putriku. Wah, si Ratna udah mau nikah. Wah, selamat ya Richard. Aku merasa bahagia dan sangat terhormat bisa menjadi saksi pernikahan anakmu. Terima kasih Bambang. Ini ada bingkisan kecil hadiah untukmu. Semoga kau suka. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Ya, hati-hati di jalan, Cat. Salah satu harta dan nikmat yang tidak ternilai ialah mempunyai sahabat lama. BTW, ini apa ya? Black Ivory. Kopi tai gajah. Aduh. Guys, aku udah dapat tiketnya. Wah, tiket apa ini? Apa ini? Them for All? Ini film animasi lokal negeri Ot nih. Ada trailernya nggak? Awas aja yang bahas ini, masih ada juga yang bahas ini, bre ya. Ini serius masuk bioskop negeri nih? Aku perlu mencuci mataku dengan air tanah. Astaga, ini mah bukan animasi, tapi animisme. Miguel mah terlalu jujur mah ya. Jangan gitu dong, guys. Ini kali animasi lokal negeri yang harus kita semprot. Kita semprot. Support ya. Kalau legendaris GWP animasi ini udah setingkat Disney dan Pixar, bahkan melebihi studio Ghibli Ayam Ghibli. Tapi goblok. Plesetannya Jipu ini menakutkan ya, menakutkan. Buzzer nih, Buzzer. Kok tiba-tiba bau gini ya? Siapa kentut nih? Baunya seperti sampah. Wah. Loh. Minta. Oh, pantasan ada gembel di sini. Pergi sana, khusus. Ya, jangan kasar gitu. Lihat tuh, kasian banget dia gak bisa jalan. Matanya juga gak bisa lihat. Minta. Minta apa, Om? Kenapa dia, bre? Kok belum gitu? Saya minta keadilan. Mata Meminta 4 muka keadilan? 2. Mending minta duit. Kalau nggak ada duit, Gimana beli keadilan? Kasian. Maksudku di negeri Tunggu, bre, gue tahan dulu. Gue gak nyadar kalau Cecep sampai gak bisa ngelihat, bre. Aduh. lo ya. Kalau negeri lain kan penuh keadilan. negeri mana yang kau maksud? Kamu diam. Kamu diam. Bang, abang kenapa? Kenapa? Ya dia miskin lah. Tampaknya dia dulunya tidak seperti ini. Saya. Oh, permisi. Halo Richard. Bambang, ayo masuk. Gimana Bambang? Tumben kau datang ke rumahku. Bulan depan kan putrimu menikah. Aku ingin duluan memberimu selamat. Makasih Bambang. Oh iya, mau minum kopi? Ini kopi yang kemarin kan ya? Enggak deh. Aku gak haus. Kopi tai gajah. BTW, putrimu Ratna mana? Oh, ada kok. Ratna, sini. Ada Om Bambang nih. Halo Om Bambang. Ratna, dulu kau masih kecil aku sering menggendongmu. Tak disangka kau sekarang sudah tumbuh besar menjadi gadis yang cantik. Dan sebentar lagi akan menikah. Om Bambang bisa aja. Sendirian Om. Mau minum kopi atau teh? Oh, ada teh ya? Kalau gitu aku mau. Ini kopi Black Ivory Om. Ratna Ada kopi sama teh ya. Dia minta teh, dikasih Black Ivory lagi. Tai gajah itu mah. apa kalau di rumah cuma ada kopi? Itu siapa itu? Kopinya Dibuang. enak, sedapnya. Sayang, sini sayang. Kenalin Om. Ini Loh. calon suamiku Om. Nah, Bambang, Dia ini kan temannya si Cecep itu. ini calon menantuku. Wah, inikah Hakim Bambang? Hakim terhebat di negeri Odin, terkenal sangat adil dan merangkul masyarakat. Aku fansmu Pak Hakim. Jangan berlebihan memuji saya. Saya hanya melaksanakan tugas. Oke. Siapa namamu, wahai anak muda? Namaku Cecep. Tahukah engkau kalau Cecep tahu? Cecep. Gue nggak salah ingat nih, bre. Bukannya Cecep namanya si Ono yang tadi? Atau gue salah sebut? Atau? Lalu mendapatkan ranking pertama dalam ujian PNS negeri Otni. Wah, anak muda yang sangat cerdas. Tak salah Bapak Menteri Negeri Otni menjadikanmu sebagai menantu.
Engkau sungguh hebat. Saya sama sekali tidak hebat, Pak. Bagaimana caranya engkau bisa Aku mendapatkan ngaku nilai deh ini, tertinggi mah. dalam ujian PNS Negeri Otni? Seingatku soal-soal ujiannya dibuat oleh para profesor dari universitas ternama di Negeri Otni. Oke. Salah satunya adalah Pak Richard. Seingatku soalnya sangat susah. Saya mempersiapkan semua ini siang dan malam selama setahun, Pak. Saya ini Oke. orang susah, Pak. Ayah dan ibu saya mengharapkan saya bisa mengubah nasib dengan menjadi PNS Negeri Otni. Saya selalu membawa harapan orang tua saya dan menjadikannya sebagai motivasi. Setiap hari saya belajar siang dan malam untuk menjadi orang hebat. Luar biasa. Sungguh anak yang tangguh dan berbakti. Engkau sangat cerdas. Semua ini berkat Tuhan, Pak. Sejak ngomong itu langsung ya bre, langsung geledek pun berbunyi. Oh jangan-jangan bre, dia ini yang ngambil namanya si Cecep. Terus ngaku-ngaku jadi si Cecep. Terus Cecep dihajar kayak gitu. Waduh. Loh, kok ada petir ya? Sebenarnya saya masih ada mimpi terbesar yang belum saya wujudkan, Pak. Apa mimpi terbesarmu, nak? Saya ingin menjadi pejabat negeri Otni yang bisa mengayomi dan mensejahterakan rakyat negeri Otni, Pak. Saya ingin menjadi seperti Bapak yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Angkat saya sebagai muridmu, Suhu. Berdiri. Ayah mertuamu itu jauh lebih hebat dariku. Engkau anak muda yang cerdas dan jujur. Engkau mendapatkan mertua yang baik dan istri yang cantik. Pak Bambang bisa saja. Ini semua berkat Tuhan. Banyak orang mengatasnamakan Tuhan demi kebohongan, demi menyelamatkan diri, bahkan demi jabatan bre. Kalian nggak tahu apa yang menanti kalian. Tumben siang terik begini ada petir. Apa mau turun hujan ya? Hujan? Kalau gitu aku pamit dulu ya. Aku datang ke sini pakai sepeda. Entar kehujanan. Jangan Bambang. Santai dulu Bambang. Nanti Cecep yang antar kamu pulang. Aduh. Wah, biadab sekali orang itu. Gimana nih, Tono? Kita harus segera bertindak agar pelaku cepat ditangkap. Sungguh pengkhianatan yang tak dapat dimaafkan. Kalau Miguel, Thomas udah berkerut kayak gitu, gue nggak tahu marahnya mereka kayak apa, bre. Tono sampai keluar urat nadinya walaupun bibirnya tetap senyum. Kasihan banget nih si Cecep. Aku minta keadilan. Diriku sudah sangat sengsara selama 1 tahun ini. Aku ingin dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku dengar di negeri Otni terdapat seorang hakim yang sangat adil dan bijaksana. Tolong bawa aku menghadap beliau. Kasihan bre, Aku kakinya ingin memohon begitu, keadilan. tangannya. Aduh. Aku ingin memohon keadilan. Tenang, Bang. Kami akan bawa Abang bertemu dengan beliau. Kenapa Ton? Baiklah, Pak. Saya antar Bapak sampai di sini aja ya, Pak. Semoga Pak Hakim sehat selalu. Terima kasih wahai anak muda yang sopan dan cerdas. Saya pamit dulu ya, Pak. Ini. Tunggu sebentar anak muda. Wahai Cecep, tetaplah rendah hati dan bekerja keras. Engkau adalah anak muda yang cemerlang. Semoga engkau dapat menggapai impianmu Anak muda cemerlang gimana Pak Bambang? Dia ini aduh penipu. yang begitu mulia. Aku menaruh harapan besar padamu, nak. Terima kasih, Pak Bambang. Oh iya, jika suatu hari engkau menghadapi masalah, jika engkau dijahati atau difitnah orang lain, maka laporkan saja padaku. Aku akan menindak mereka dengan tegas. Siap, Pak. Oke. Kok bahasanya gitu? Gua nggak paham. Gua nggak paham. Marah Pak Bambang. Cecep, Ratna, tumben lebih awal dari biasanya. Iya, Om. Bulan depan kami kan udah mau nikah. Ratna harus jaga kesehatan. Gak boleh Oke. keluar malam. Wah, calon menantuku sungguh sangat perhatian. Oh iya, Cecep. Kapan orang tuamu bisa datang ke kota? Nah, Apa? Orang tuaku? Iya, bukannya kau selalu bilang ingin membawa orang tuamu ya? Sekarang adalah saatnya kau bawa orang tuamu. Aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Mereka udah sangat tua, Om. Mereka. Aku gak sabar lagi untuk bertemu calon mertuaku. Terima habis kasih nggak Om lu? dan Ratna yang sangat perhatian dengan orang tuaku. Tapi belakangan orang tuaku sedang kurang enak badan, Om. Jadi belum bisa ke kota. Hah? Sakit ya? Kenapa kau tak bilang? Aku takut Om khawatir. Jadi aku tak bilang. Walah, kita kan nanti akan menjadi keluarga besar. Benar. Jangan gak enakan. Begini saja. Nanti kami akan ke rumah orang tuamu. habis nggak lu? Tapi nggak semudah itu deh kayaknya, karena ini orangnya munafik banget bre gitu loh. Jangan, Om. Rumahku di kampung sangat jelek dan tak layak.
Nanti om malah ilfil. Jangan ngomong seperti itu. Kami menerima keluargamu seperti keluarga sendiri kok. Mantap banget bre, kalau ketemu mertua yang kayak gitu, nggak mandang kita dari materi. Keren banget. Tapi itu hanya ada di dunia fiksi, dunia nyata nggak ada gitu ya. Dan nantinya akan satu keluarga. Kalau begitu kita lusa berangkat. Habis nggak lu? Lusa berangkat. Sudah lama aku tak membaca koran Omnipos. Kira-kira ada berita apa hari ini? Ayo. Hah? Ada pejabat arogan yang menaikkan pajak dan menantang rakyat dan dituntut mundur tapi masih tak mau lengser. Laknat! Setuju. Setuju sama Pak Bambang yang setuju komentar. Baru halaman pertama, headline newsnya sudah membuatku kesal. Oke. Mungkin di halaman selanjutnya aku bisa menemukan berita baik. Hah? Koruptor EKTP dibebaskan? Laknat! Wow. Apakah tidak bisa sehari saja ada berita yang baik? Mungkin di rubrik ekonomi ada berita bagus. Oke. Pemerintah negeri Otni telah berhasil menciptakan 19 juta lapangan. Wah, ini keren banget. Akhirnya tercapai juga impian, Pak. Bentar. Kayaknya aku salah baca lah. 19 juta lapangan pedal. Tingkat kemiskinan rakyat Otni bertambah 14%. Luar biasa. Pejabat negeri Otni digaji 3 juta per hari. Sialan. Langsung ngamuk Pak Bambang. Gue lebih parah lagi nanti mungkin cerita selanjutnya bre. Gue yakin cerita selanjutnya lebih ekstrim tuh ya. Koran ini membuatku sakit mata. Chaos sekali kondisi negeri Otni. Semakin lama semakin kencang lawakannya. Ini negara apa panggung stand up komedi? Stand up komedi mungkin. Bawa apaan ini? Pengawal, tolong bersihkan tumpukan sampah di... Halo Pak Gangban. Bambang. Oh iya, mati Pak. Tono, Dipo, ada apa kalian kemari? Ini Pak, kami membawa seorang korban penganiayaan berat dan perampasan hak asasi manusia. Pak Hakim, mana Pak Hakim? Parah banget bre kondisinya Cecep. Gue kayak aduh. Ini nggak tahu apa benar-benar terjadi di dunia nyata gitu loh bre. Aku ingin memohon keadilan. Aku di sini. Ya Tuhan, mengapa engkau bisa sampai begini? Tahun lalu aku dianiaya dan identitasku dirampok, Pak. Apa? Siapa yang melakukan ini? Dia adalah... Gawat. Tapi kira-kira Pak Bambang langsung percaya nggak bre? Kalau diceritaan semuanya. Gawat. Dia kebingungan sendiri. Mereka mau datang ke kampungku. Apa yang harus kulakukan? Seharusnya aku udah planning ini sejak awal. Kukira aku udah aman. Rupanya aku lupa membuat skenario ini. Kalau sampai kebongkar, aku bisa kena pidana nih. Ya jelas lah. Tidak boleh ketahuan. Aku harus cepat menyusun rencana yang rapi dan bersih. Aku tak mau kehilangan apa yang udah aku miliki. Ayo Reza. Ayo Reza, ayo mikir. Ayo. Aku punya ide. Apalagi ide busukmu itu. Rencana ini pasti akan berhasil. Dan tak seorang pun bisa membongkarnya. Orang munafik itu banyak banget caranya biar dirinya aman bre. Bener, banyak banget caranya. Sebel gue sama orang kayak gini. Wahai saudara, benarkah orang yang kau sebut namanya tadi adalah pelaku yang menganiaya dan merampas identitasmu? Benar Pak Hakim. Dia yang membuatku seperti ini. Jadi maksudmu, dia telah membohongi Menteri Negeri Otni serta mencurangi publik. Benar Pak Hakim. Saya menuntut keadilan atas perbuatannya yang begitu keji. Saya ingin dia diadili. Saya ingin dia masuk penjara. Loncong. Tuh kan? Berani-beraninya engkau memfitnah calon menantu Menteri Negeri Otni dan mengaku-ngaku namamu adalah Cecep. Apa gua bilang bre, Pak Bambang kena makan kan? Pengawal, seret orang ini keluar. Waduh, Tono dan Dipo nggak bisa berbuat apa-apa. Bang, tolong dengar dulu kronologinya. Tidak perlu. Aku tak mau mendengar mulut tukang fitnah. Gak ada salahnya dengar dulu. Bagaimana kalau dia yang salah? Bagaimana kalau kau yang salah?
Counter attack-nya Dipo tuh. Bukannya Anda dikenal paling adil dan tahu kebenaran? Justru karena aku tahu kebenarannya, maka aku tak lagi mengadili. Tidak mengadili karena ketidaktahuan bukanlah kebenaran. Masa seorang yang dikatakan wakil Tuhan kerjanya seperti wakil rakyat? Pindah kantor aja Pak kalau gitu. Kemana? Sangkar tikus. Bener banget. aduh, sorry. Aduh, langsung lemas gue. Aduh, gue sumpah gak enak badan banget gue bre ya. Tapi lanjutlah. Dengarkan dulu. Cecep adalah calon menantu dari Menteri Negeri Otni, yakni Pak Richard. Sedangkan Pak Richard adalah temanku yang kukenal sejak kecil. Dia orang yang punya integritas dan sangat pintar. Dan calon menantunya si Cecep meraih poin tertinggi saat ujian PNS Negeri Otni. Dia sangat sopan dalam bertutur kata dan nampak sangat terdidik. Mana mungkin orang ini palsu? Pak Hakim Negeri Otni, orang itu bukan Cecep, tapi adalah Reza. Dia yang membuatku jadi cacat begini, Pak. Biadab. Sekali lagi kau fitnah dia, Waduh. maka kau akan kupenjarakan. Tapi Pak, diam. Bacot. Lanjutkan. Keluar kalian semua. Objection. Ini akhirnya dia datang juga nih. Ini dia datang saat genting nih. Wah, jauh juga ya rumah orang tua si Cecep. Rupanya akses jalan ke rumah Cecep sangat terbatas. Cecep pernah cerita sama papa. Itu kopi Katanya naik dulu dia aja harus masih berjalan kaki dibawa ke sekolah aja. selama 2 jam setiap harinya. Maka dari itu, dia belajar dengan sangat giat. Dia punya cita-cita untuk memajukan desanya. Wah, cita-citanya sangat mulia ya, Pak. Tak salah kau memilih dia sebagai pasanganmu. Ayah, ibu. Ayah, Oh, ibu. Ayah, ibu. Ada apa ini Cecep? Ini Ayah ibuku telah meninggal, Om. apa? Mereka sudah lama sakit, Om. Tiap minggu aku harus bolak-balik dari kota ke desa untuk merawat mereka, Om. Kemarin pagi aku pulang ke sini untuk merawat mereka. Ketika aku Penipuan panggil, tak ada memang. yang menjawabku. penipuan Dan ketika memang. aku membuka pintu, ketakutanku sama ini menjadi nyata. Orang tuaku tergeletak di sini dan sudah tak ada lagi di dunia. Aku sedih, Om. Aku belum bisa bahagiakan orang tuaku. Aku anak tak berbakti. Bacot lu. Cecep. Sudahlah Cecep. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Cecep, sudahlah. Ikhlaskanlah. Aku juga sedih, Pak. Nangisnya kok gitu semua sih. Oh yo. Tapi ya itu memang tangisan legend dari Santun TV ya bre ya. Ayo ikutan nangis. Aduh, gak ada yang bener nih. Wahai Bapak Hakim Negeri Otni, patutkah engkau begitu teguh dengan pendirianmu yang belum tentu benar? Patutkah engkau begitu keras terhadap orang lemah yang tertindas? Dan patutkah engkau disebut sebagai pemberi keadilan? Ayo ini. Pak Peter sang pembela, sudah kujelaskan sebelumnya bahwa Ini debat antara pakar hukum bre ya. Tapi ini Pak Peter bre. Pak Peter itu dia luar biasa gitu loh. Selalu membela yang lemah memang. keterangan dari orang ini sangat membingungkan dan tak masuk akal. Mana mungkin ada orang yang memalsukan identitas, bahkan menindas orang lain, hanya demi sebuah status pegawai negeri Otni. Pak Bambang, selama engkau menjadi hakim negeri Otni, apakah kau pernah mendengar kejahatan yang masuk akal? Apakah Anda tidak tahu bahwa status PNS negeri Otni merupakan dambaan mayoritas penduduk negeri Otni, sehingga ada orang yang berambisi untuk mengejarnya, bahkan dengan menghalalkan segala cara, Bener banget. bahkan dengan kejahatan terkeji sekalipun. Ayo lu. Jadi maksudmu, calon menantu Menteri Negeri Otni itu adalah salah satu dari mereka? Kalau begitu, mana buktinya kau dia bersalah? Jadi maksudmu, calon menantu Menteri Negeri Otni itu bukan salah satu dari mereka? Kalau begitu, mana buktinya kau dia tidak bersalah? Di counter attack Ingatlah, lagi. wahai Pak Bambang, seorang hakim mengadili berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi. Habis nggak lu? Aduh. Cecep, bongkarlah kejahatan yang telah menimpamu itu. Semua ini bermula ketika
Oh, ini flashback bre ya. Aduh, hasil ujian PNS Negeri Otni kok belum keluar ya? Sabar Reza, katanya kan jam 12 baru keluar. Tapi sekarang udah jam 1 nih. Ah, ngaret dikit gak apa-apa kok. Ah, internet juga lambat nih. Ya wajar dong. Tower internet Negeri Otni kan pernah dikorupsi. Aduh, Iya, aku iya. jadi gugup banget nih. Udah 3 kali aku gak lulus. Kalau kali ini gak lulus lagi, maka aku sudah tak ada kesempatan lagi. Umurku udah melewati batas. Tenang saja Reza, aku yakin kau dan aku pasti akan lulus. Hari ini akan menjadi hari bahagia kita. Setelah kita diumumkan lulus, kita sudah dapat bekerja untuk mengabdi kepada Negeri Otni. Lalu karir kita akan naik. Kita akan menjadi pejabat Negeri Otni. Dan korupsi. Ya enggak lah, jadi pejabat itu yang jujur-jujur aja, bekerja sesuai tupoksinya, nggak usah berlebihan dan aneh-aneh. Yang penting bekerja sesuai aturan yang berlaku, baik aturan pemerintahan dan agama gitu. Gitu keren, nggak usah korupsi. Ah, korupsi lagi. Iya, kita akan bekerja keras untuk mencapai kursi pimpinan. Setelah itu kita akan korupsi untuk memperkaya diri kita. Kenapa motivasimu seperti itu? Ah, salah ya. Bukannya ini adalah budaya dan tradisi Negeri Otni. Saya nggak tahu ini adalah budaya atau tradisi negeri Otni, tapi turun-temurun banyak ya yang kayak gitu. Ya, oknum-oknum kayak gitu makin banyak aja, bre ya. Ah. Jangan terkontaminasi dengan kotoran circle Negeri Otni. Kita sebagai PNS Negeri Otni adalah pelayan masyarakat. Bener. Kita mengabdikan ilmu kita agar Negeri Otni semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera. Mengabdikan ilmu. Iya, skill kita dipakai untuk memajukan Negeri Otni. Loh, basic skillnya bukan cuma main kodok Juma sama Spider Solitary. Oke, pengumumannya. Udah ada notifikasi masuk nih. Ayo cepat buka. Ah, buka. Wah, rupanya nilai hasil ujian. Cepat buka. Buka. Cepat buka. Mari kita buka. Jatuh. Mari kita buka. Jatuh lagi. Pertanda buruk nih. Mari buka. Jatuh lagi. Buka. Jatuh lagi. Aduh, aku gugup hingga tanganku berkeringat dan licin. Yes. Iha. Iha. Aku lulus. Aku gagal. Tidak. Aduh, kasihan banget ya. Namanya rezeki, berarti ya belum rezeki ya, belum tahu kalau kita mungkin belum di situ rezeki kita gitu loh, kok belum tahu ya. Oh iya. Reza, kau tak lulus? Tak lulus. Oh iya. Reza, udah, gak apa-apa kau. Reza jangan. Tenang dulu kan kau. Kenapa aku bisa gagal lagi? Padahal aku sudah berusaha sekeras ini. Oh, sudahlah Reza. Tidak lolos ujian PNS Negeri Otni bukan berarti kau tak punya masa depan. Bener. Kau masih bisa menjadi karyawan swasta atau berwirausaha. Benar. Jadi jangan merasa dirimu tak berguna. Baiklah kalau begitu. Aku juga ingin berterima kasih padamu karena kau telah membimbingku untuk menghadapi ujian. Ah, bagaimana kalau malam ini aku menjamumu untuk makan di rumahku? Gak terbalik ya. Seharusnya aku yang mentraktirmu. Ah, gak apa-apa kok. Anggap saja di ucapan terima kasihku. Baiklah kau begitu. Oh. Ini rumahnya ya. Terima kasih ya Cecep. Engkau telah berkenan datang ke rumahku. Oh, aku yang harusnya berterima kasih padamu. Seharusnya aku yang mentraktirmu makan. Kalau begitu kita mulai saja makan malamnya. Wah, makan apa kita malam ini? Nasi aking, mie instan, dan sarden kaleng yang udah kadaluarsa. Sarden kaleng udah kadaluarsa. Wow. Mohon maaf ya makanannya coba begini. Aku memang miskin. Enggak kok. Udah sangat bagus ini. Cep. Kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur masih bisa makan daripada orang di luar sana itu banyak sekali yang nggak bisa makan, bre ya. Jadi kadang saya heran orang yang suka buang-buang makanan itu. Aduh, saya tuh kayak sedih banget, bre. Padahal ya janganlah sampai buang-buang makanan gitu loh. Aku masih merasa sedih karena gagal jadi PNS Negeri Otni. Sudahlah Reza. Jangan kau pikirkan lagi. Kamu masih bisa berkarir di tempat lain, Reza. Tapi dengan menjadi PNS Negeri Otni, ada kebanggaan sendiri. Kebanggaan adalah saat kita jatuh gagal, namun bisa bangkit lagi. Benar. Air kan tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Benar. Ketika kering, kita masih bisa cari sumber lain. Benar. Kita punya banyak pilihan jalan kok. Terkadang memang ada jalan yang buntu. Namun tak ada salahnya kita berbalik arah ke titik semula dan memilih jalan lain. Benar Cecep, banget. bolehkah aku lihat surat tanda kau lulus dan KTP-mu? Surat kelulusan dan KTP-ku, buat apa? Aku ingin melihatnya. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya diterima menjadi PNS Negeri Otni. Kalau begitu, nih. Wah, ini rasanya keterima jadi PNS Negeri Otni. Dokumen ini sungguh sangat berharga. Sudahlah Reza. Ini hanya dokumen biasa. Jadi dari sini awalnya dia nipu si Cecep ya. Licik Bagimu banget. adalah dokumen biasa. Tapi bagiku,
Ini adalah segalanya. Seandainya ini adalah milikku. Reza, udah Reza. Kembalikan dokumennya. Ini akan menjadi milikku. Reza, kembalikan padaku. Ini milikku. Kembalikan padaku. Mulai sekarang, ini semua menjadi milikku. Oh. Mataku. Mataku. Mulai sekarang aku menjadi PNS Negeri Otni. Sakit. Kejam banget. Dari sini dia si Cecep buta. Aduh. Sampai patah tangan, patah kaki. Sekarang, nama Cecep adalah aku. Dan aku adalah PNS Negeri Otni. Matilah kau. This is Spartan. Tidak. Oh. Baling-baling bambu. Sempet yang ngelawak. Aku dibuang ke jurang. Tapi untungnya aku jatuh ke sungai terbawa arus. Dan bisa selamat. Pak Hakim Negeri Otni, engkau telah mendengar semua pengakuan dari Cecep. Apa yang akan kau lakukan? Ayo. Aku tak percaya. Ayo. Aku tak percaya. Apa maksudmu tidak percaya? Ceritanya sangat tidak masuk akal. Jadi apa yang masuk akal? Otakmu yang sudah subjektif. Habis gak lu? Lancang. Aku selalu berlaku adil bagi semua orang tanpa memandang apa statusnya. Menolak laporan bukanlah keadilan, tetapi arogan. Habis gak Pak lu? Bambang, tampaknya engkau sangat terbuai dengan calon menantu Menteri Negeri Otni, sehingga engkau mulai menutup mata dengan fakta-fakta yang ada. Jika saudara Cecep menjadi buta karena disakiti orang lain, maka kau juga buta karena dibuai orang. Habis nggak lu? Bukan. Masuk akal kata Pak Peter. Dia cuma melihat dan mendengar dari sepihak orang aja, sepihak orang aja gitu loh. Jika engkau paling benci dengan koruptor, mereka menutup mata dari penderitaan rakyat. Mereka menyelewengkan anggaran demi nafsu pribadinya. Bener. Sedangkan kau menutup mata dari penderitaan Cecep dan menyelewengkan fakta demi relasimu. Habis nggak lu? Kau sama saja dengan koruptor. Lancang. Objection. Corruption. Ayo apa? Election. Action. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Jika memang aku tak pantas mendapatkan keadilan, ya sudahlah, aku pergi saja. Tidak, aku yang akan memperjuangkanmu. Aku tak mau lanjut lagi, Pak. Aku sudah sangat kecewa. Dulunya kukira mengerjakan 4277 soal ujian negeri Otni adalah hal yang tersulit. Sekarang baru ku tahu, kalau menghadapi hakim yang arogan dan memihak adalah sebuah bencana terbesar. Wih, keren banget bre kata-katanya. Keren banget bre, tersentuh gua bre. Saudara, ulangi lagi apa kata saudara tadi. Bencana terbesar, bukan itu. Kata sebelumnya, memihak. Sebelumnya, hakim yang arogan. Sebelumnya, hakim tolol. Sebelum, tadi nggak ada loh kau bilang itu. Oh ya. Kecepatan hakim tolol. Iya ya, seingat gue nggak ada hakim tolol. Lanjut bre. Sebelumnya, 4277 soal ujian. Tolong jelaskan 4277 soal itu dibagi menjadi soal apa saja. Ujian PNS Negeri Otni berjumlah 4277 soal ujian, terbagi menjadi tata negara sebanyak 953 soal, ideologi bangsa 711 soal, etika aparatur 497 soal, ilmu sains dan teknologi 463 soal, dia ingat semuanya, bre. filsafat 289 soal, geologi 261 soal, matematika 307 soal, bahasa asing 273 soal, sejarah 254 soal, agama dan moral 269 soal. Ingat semuanya. Tak mungkin kau bisa menjelaskan secara detail jika kau tak pernah ikut ujian PNS Negeri Otni. Ini sungguh sebuah titik balik yang mencengangkan. Apakah Pak Bambang masih melakukan kesaksiannya? Wah, ini gua takut Pak Bambang nggak netral be. Jujurnya aja hakim nggak netral gitu loh. Terima kasih ya Om, sudah mau ke kampungku. Saya turut berduka cita yang Cecep. Saya tak menyangka kalau orang tuamu pergi begitu cepat. Bahkan sebelum pernikahan Itu kalian. kopi tai gajah masih dibak mulu. Cecep, ada satu hal yang kupendam lama dan hendak ku sampaikan kepadamu. Apa itu Om? Sebenarnya dari dulu ingin ku beritahu kepadamu. Mungkin sekarang saatnya. Apa lagi itu tuh? Om? Om mau kawin lagi? Bukan bego. Aku hendak menawarimu jabatan sebagai komisaris BUMN Negeri Otni. Waduh, komisaris bre. Waduh, BUMN lagi tuh. Aduh. Komisaris BUMN Negeri Otni?
Benar sekali Cecep. Setelah sekian lama aku mengamatimu, engkau orang yang sopan, baik, dan berbakti kepada orang tuamu. Aku sekarang percaya padamu untuk mengemban jabatan yang lebih tinggi. Wow, akhirnya usaha aku menjilat sama ini berhasil. Hah? Menjilat, oke. Maksudku terima kasih Om. Saya akan mengembang amanat ini dengan penuh tanggung jawab. Baiklah kau begitu. Mulai besok engkau bekerja di kantor BUMN Negeri Otni ya. Siap laksanakan Pak. Join chat. Join chat. Tiba-tiba nongol aja. Ini apa yang terjadi, Bre? Apa yang terjadi? Selamat sore Yang Mulia Hakim Bambang. Bambang, ada apa kau kemari? Aku ingin berbicara dengan Cecep. Kebetulan sekali. Aku mempercayakan posisi komisaris ke Cecep. Besok akan kulantik dia di kantor BUMN Negeri Otni. Oh ya? Kalau begitu, selamat untuk Cecep. Terima kasih Pak Bambang. Saya akan menjadi komisaris yang bersih dan jujur seperti Anda Pak. Habis nggak lu? Cecep, ada orang yang melaporkanmu bahwa engkau adalah pelaku perampasan identitas dan penganiayaan. Habis nggak lu? Apa? Terdapat seseorang melaporkan Cecep sebagai pelaku perampasan identitas dan penganiayaan yang menyebabkan korban buta dan cacat, serta kehilangan haknya sebagai PNS Negeri Otni. Habis nggak lu? Hei Bambang, jangan sembarang ngomong kau. Mana mungkin Cecep melakukan hal demikian? Mungkin ini sebuah salah paham Pak. Aku juga meragukan kebenaran keterangannya. Tapi apa? Kalau kau ragu ya udah, tolak saja laporannya. memang awalnya aku ragu dan menolak laporannya. Tetapi setelah ku uji, dia dapat menjelaskan seluruh rangkaian ujian secara detail dan benar. Nah, sementara si Reza ini bisa nggak jelasin kayak gitu? Bisa nggak dia mengetahui detail ujiannya si A, si B, si C, si C pelajaran ini, si C, A, si jumlahnya segini? Tahu nggak gitu ya? Pasti nggak tahu karena ya dia sendiri nggak lulus ya kan, Bre ya. Jadi yang lebih memahami memang si Cecep yang original, bukan si Cecep KW gitu loh. Apa maksudmu Bambang? Kau ingin menangkap si Cecep hanya karena cerita sepihak? Tidak, justru karena itu aku ingin meminta keterangan Cecep. Bambang kau... Cecep, ikut saya ke kantor. Tidak boleh. Berani Kok kau kok membawa nggak Cecep pergi? boleh? Dia kan ada surat penangkapannya jelas nanti. Maka kau harus melangkahi mayatku. Kok sampai segitunya sih ngelindungin Cecep? Ya ini bersambung part 7 lagi, Bre. Aduh, ini lumayan. Udah habis ini. Bambang, Richard, Bambang, Richard, Bambang. Richard. Harun Mas. Wah, itu nama buron. Richard, sebelum aku menemui engkau, aku sudah menebak bahwa kau akan sangat marah denganku. Nah, Aku tahu di matamu Cecep adalah anak yang sopan, baik dan pintar. Namun segala laporan yang masuk ke dalam pengadilan negeri Otni harus kami tindak lanjuti demi penegakan hukum dan keadilan. Oleh Benar. sebab itu, dengan berat hati, aku akan membawa Cecep ke pengadilan. Tapi bagaimana kalau Cecep terbukti tidak bersalah? Maka aku akan memulihkan nama baiknya. Aku Bener akan melapor banget. balik atas pencemaran nama baik. Deal? Deal. Jabat tangan Deal. dulu dong. Yeay, mantap, mantap. mantap Soalnya mantap. Tadi aku sempat marah. Gak apa-apa bro, slow bro. Minum kopi lagi. Cecep, Ayo ke pengadilan. Cecep nggak tahu kalau kedua orang tua ini adalah orang tua yang bijak ya, bisa memikir dengan sangat-sangat positif dan apa yang harus susah, apa yang harus dijalani, langkah-langkah yang dijalani ya gitu, dia pasti udah terpikir mereka sudah termindset bagus gitu loh. Wah susah banget ngomongnya. Lanjut. Jadi ini kampung halaman si Cecep. Ya Pak Peter. Ini juga kampung halaman si Reza. Mereka kan sahabat sejak kecil. Kita harus cepat mencari orang tua Cecep untuk menjadi saksi di persidangan nanti. Tapi di mana mencari mereka? B. Selamat Muncul malam wahai aja. para pencari fakta. Selamat datang di kampung kami. Kok aku merasa orang yang kurang enak ya? Iya, tiba-tiba nongol gitu. Jangan-jangan Aldo Musa. Bapak kau Robusa. Bapak karyawan. Bapakku karyawan. Kami adalah orang tuanya Cecep. Oh, selamat malam Pak, Bu. Kami adalah teman-teman dari Cecep hendak menemui Anda berdua untuk mencari informasi. Oh ya, bagaimana keadaan Cecep sekarang? Saya dengar dia sudah menjadi PNS Negeri Otni. Anak kami sehat-sehat aja kan? Oh, sehat-sehat kok. Cuma dikit cacat. Diam dulu, Diko. Tunggu bre. Kemarin kan si Cecep ngajak ke kampungnya sini dan ada 2 kuburan. Gua takutnya si Reza itu ngapa-ngapain orang tuanya si Cecep gitu loh. Gue takutnya itu loh, Bre. Waduh, kok jadi serem gini? Jangan-jangan kalau misalnya kenapa-napa mereka ini hantu. Baiklah saudara, sesuai dengan laporanmu,
Saya sendiri pergi mencari orang yang engkau sebut bernama Reza dan mengaku sebagai Cecep. Jika hari ini terbukti bahwa dia melakukan penipuan identitas, maka dia akan kami proses. Namun sebaliknya, jika kau terbukti berbohong, maka kau bisa dituntut dengan pencemaran nama baik. Siap yang mulia. Saudara, silakan masuk ke ruang pengadilan. Silakan saudara berbicara. Halo, nama saya Cecep. Bukan. Terlapor sudah hadir di ruang pengadilan. Silakan memberikan. Orang ini bukan Reza. Mengapa kau bilang dia bukan Reza? Aku dapat mengenali dengan baik suara Reza. Baiklah kalau begitu. Berikutnya. Halo, nama saya Reza. Bukan dia, Pak. Berikutnya. Halo, nama saya Bukan dia, Pak. Berikutnya. Nama saya Bukan dia, Pak. Berikutnya. Halo, saya adalah Cecep. Hah? Saya adalah Cecep. Apa? Gak kedengaran. Saya adalah Cecep. Luak kopi putih. Enak, nyaman, gak bikin kembung. Ya. Ini adalah suara Reza, Pak. Walaupun si Cecep nggak bisa melihat, tapi dia tahu kalau itu Reza ya. Dia tahu, Bre. Dia tahu, Bre. Sebenarnya kami sudah tahu semuanya. Aku berharap kalian dapat memperjuangkan keadilan bagi anak kami. Reza sebenarnya anak yang baik. Dia merupakan kawan anakku sejak kecil. Orang tuanya sudah lama meninggal, sehingga kami anggap sebagai anak sendiri. Dia sangat berambisi untuk menjadi PNS Negeri Otni. Namun, karena ambisinya itulah, nuraninya telah menjadi buta. Sungguh kasihan, anak yang baik menjadi penjahat yang keji. Kami sangat berterima kasih atas informasi berharga yang kalian sampaikan. Tenang saja Bapak Ibu, kami akan membuat Reza mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baiklah kalau begitu, kami pergi dulu. Jika anakku tak mendapatkan keadilan, maka kami akan gunakan cara kami sendiri. Loh, kok hilang? Loh, kok tiba-tiba hilang? Iya, kemana mereka? Loh, Hah? itu kumpulannya siapa? Jangan sengit. Benar Jul. Pak, dia orangnya. Dia adalah Reza. Mohon maaf, ini pasti ada salah paham. Nama saya Cecep, bukan Reza. Pembohong, pengkhianat. Kau adalah perampok. Mohon maaf, Anda mungkin salah orang, Pak. Si Reza Jangan ketar-ketir, tak pernah Bre. lulus. Mana mungkin kau bisa menjadi PNS Negeri Otni? Gembel cacat, kau mau mati? Nah, secara nggak langsung keluar watak aslinya dan dihadapan langsung oleh Pak Bambang, Bre. Pak Bambang nih. Cecep, jaga ucapanmu. Mohon maaf Pak Hakim, saya sudah kasar. Sial, aku gak boleh toksik. Aku harus jaga imageku di depan Hakim Bambang. Pak Hakim, Oke. dialah orang yang mencelakakanku dan merebut hakku. Cukup! Saudara-saudara, kalian kuhadirkan ke sini untuk memberikan bukti dan keterangan demi membawa kebenaran dan menegakkan keadilan. Bener. Saudara Cecep. Siapa Hakim? Saudara Cecep. Saya Pak Hakim. Kalau gini ya bingung juga. Karena ya yang satu beneran Cecep, yang satu Reza. Dan tapi mereka pakai nama Cecep semua. Masalahnya jadi ya bingung gitu loh. Begini saja. Masing-masing kalian akan kuberikan nama yang berbeda agar gampang dipisah. Nah, kau sementara aku panggil Biawak dan kau panggil Kelempiau. Body shaming. Oke. Body baiklah. shaming. Pembuktian dimulai. Saudara Biawak, engkau melaporkan saudara Kelempiau menganiaya dirimu, merampas identitasmu, dan memasukkannya. Dan engkau Bener mengaku banget. bahwa engkau adalah Cecep yang asli. Apa buktinya, Pak Hakim? Engkau boleh menguji keaslian identitasku. Baiklah. Siapa nama lengkap kalian? Cecep Ardiansah. Di mana tempat lahir kalian? Desa Pompa-Pompa. Tanggal berapa kalian lahir? 11 September. Sebutkan nama akun kalian di website yang perlu dibuka dengan VPN. Cecep anak anak baik-baik. Waduh. Sepertinya Kok sama semua? Aktivitasnya sama banget ya. aktivitas kalian dapat dipidana. Baiklah. Karena keterangan lisan kalian sama, maka perlu pembuktian dengan dokumen yang sah. Ini KTP ku Pak Hakim. KTP ku telah direbut oleh dirinya, jadi aku tak punya kartu identitas. KTP bisa saja dipalsukan. Aku telah menghubungi seseorang dari kantor pencatatan identitas negeri Otni yang akan memberikan keterangan yang sah. Silakan Benar-benar masuk ke jujur sini, orangnya. Pak Aruk-Aruk. Pak Aruk-Aruk. Kura-kura, aruk-aruk lagi. Aruk-Aruk adalah petugas dari kantor Dakdikdukpil negeri Otni. Dakdikdukpil. Kantor yang mencatat identitas warga sipil negeri Otni. Lama banget. Lama. Bisa cepat sikit tak jalannya? Saya kenapa dipanggil ke sini? Kok bisa? Pak Aruk-Aruk. Kalau nggak salah Kami sedang kemarin dia menangani tuh kasus yang rumit, di Subapun di mana mau terdapat dia. 2 orang mengaku satu identitas. 2 orang satu identitas.
Kok bisa? Salah satunya ada yang memasukkan identitasnya. Memasukkan identitas? Kok bisa? Ya makanya saya ingin mencari data yang asli. Kok bisa? Yang jadi pertanyaan, kok bisa dia memalsukan identitasnya gitu loh. Berarti ada orang dalam, ya kan? Ada orang dalam gitu loh. Pak Aruk, mohon cekkan orang atas nama Cecep Ardiansa yang lahir di desa Pompa-Pompa pada tanggal 11 September. Oke, bentar ya. Wuh. Ketakutan si Reza. Sebentar ya. Ketemu. Tunjukkan ke kami foto identitasnya. Ini Pak Hakim. Apa? Mana fotonya? Sudah jelas itu fotoku. Kenapa bisa hilang? Wah. Kok bisa? Kok bisa hilang? Wah, ketawa dia. Persiapkan ini. Website negeri Odni sangat mudah dihack. Jadi aku meretas website Dakdik Dukbil dengan password admin 1234. Setelah itu foto Cecep ku hapus. Kalau begini saya pulang dulu ya. Dah. Terus apa gunanya dia datang? Baiklah, kita masuk ke pengujian kedua, yakni berkas ujian. Itu yang mantep. Aku sudah mendapatkan berkas ujian atas nama Cecep dan akan kuujikan sekali lagi ke kalian. Wah, habis gak lu? Sebutkan 3 model sistem pemerintahan federal. Dual federalism, Kooperatif federalism, asymmetrical federalism. Jelaskan perbedaan konsep rule by law dan rule of law dalam tata negara global. Rule by law artinya hukum digunakan sebagai alat kekuasaan otoriter. rule of law artinya hukum membatasi kekuasaan. Semua pihak termasuk pemerintah tunduk pada hukum. Oke, mana yang bener nih, Bre? Pertama kali memperkenalkan konsep judicial review modern dan melalui kasus apa? Amerika Serikat. Kasus Marbury versus Madison di tahun 1803. Nah, Apa arti konsep militan demokrasi? Demokrasi membatasi kelompok anti-demokrasi. pinter banget. Jawaban kalian semuanya benar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi jika salah satu kalian adalah palsu? Tentu tak bisa menjawab. Tapi Yang mulia, saya ingin terus terang dan mengaku. mengaku apa? Sebenarnya, memang benar saya telah menganiaya orang itu. Hah? Apa? Kau menganiaya dia? Jangan berbohong. Saya memang telah menganiaya dia, Pak. Saya mengaku bersalah. Engkau begitu sopan dan baik. Mengapa harus menganiaya orang? Karena dia ingin merampokku dan merampas identitasku. Waduh, malah dibalik lagi nih, Bre. Aduh, namanya juga orang munafik ya, ada aja caranya nih. Gagal ujian, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan status PNS negeri Odni. Dia mencoba merampokku, Pak. Namun aku melawan untuk membela diri. Pukulanku begitu keras, sehingga membuat dia cacat seperti itu. Waduh, ayo Bohong, Tono. Pak. Dia Tono, memutarbalikkan Dipo, kalian fakta. kemana? Dia mencoba memanipulasi. Aku punya bukti. Waduh, Bre. Aku punya bukti kalau dia mencoba merampas hakku. Apa itu? Ketika aku mengundang dia ke rumahku untuk merayakan kesuksesanku, dia mencoba merebut KTP dan surat penerimaanku. Dia mencoba menyiramku dan air keras namun tak berhasil. Dan dia mencoba memukulku dengan kayu. Ini buktinya. Ketika aku diserang, aku mencoba membela diri. Aku terpaksa memukulnya hingga dia terjatuh. Lalu dia tak sengaja menumpahkan air keras ke matanya sendiri, Pak. Bohong, Pak, bohong. Dia telah memutarbalikkan fakta. Orang munafik kayak gitu ya, Bre ya. Pinter banget memutarbalikkan fakta, apalagi nggak ada bukti dan saksi pada kala itu loh, Bre. Aduh. Sekarang ku tanya kau, kenapa kau datang ke rumahku? Aku pergi ke rumahmu karena kau yang undang. Jika kau yang lulus ujian, masa aku yang mengundangmu makan? Kau yang bilang ingin mentraktirku karena ingin berterima kasih padaku yang telah membimbingmu. Sejak kapan kau membimbingku? Mana buktinya? Tuh kan orang yang nggak tahu terima kasih udah kayak gini, Bre. Udah ditolongin, dibantuin, tapi nggak tahu berterima kasih. Aduh, gue sih sering sih ketemu orang kayak gini, Bre. Udah dibantuin malah menghina lagi yang ngebantu. Aduh, sebel pokoknya. Bahkan Pak Hakim mengecek alat bukti ini. Sudah lama aku menyimpannya. Aku tahu suatu hari ini akan terjadi. Jadi aku telah mempersiapkannya. Nezo, kau, apakah kau punya alat bukti yang bisa membenarkan ceritamu? Itu semuanya bohong, Pak Hakim. Dia tak punya barang bukti, Pak Hakim. Sudah pasti cerita saya yang paling benar. Objection tiba-tiba langsung muncul. Kita undur dikit, Bre ya, sebelum melanjutkan ke objection. Itulah, Bre, di dunia persidangan ya, walaupun kalian berkata jujur, walaupun kalian itu memang ya bukan pelakunya,
Tapi kalau nggak ada bukti, bisa saja malah jadi tersangka, bre. Itulah dunia hukum, bre. Aduh, sebel juga ya. Tapi yang maha adil nanti, bre, di akhirat. Pokoknya ludes kalian dibuat. Pak Hakim, sudah pasti cerita saya yang paling benar. Objection. Objection. Ayo, apa lu? Izin Yang Mulia Hakim Negeri Otni. Kami telah mengumpulkan informasi terkait dengan kasus ini, serta mengumpulkan bukti-bukti bahwa dia adalah pelaku penganiayaan, perampasan, dan pembunuhan. Nah, lu. Orang ini adalah serigala berbulu domba, kotoran di tumpukan jerami, dan racun di dalam susu. Kau, siapa Habis kau? nggak lu? Berani sekali kau menerobos masuk dalam pengadilan dan menyela Yang Mulia Hakim Bambang. Aku adalah Peter, si pembela. Mampus nggak lu? Aku adalah pembela mereka yang lemah dan tertindas, pembela mereka yang mengemis keadilan, pembela mereka yang dijolimi karena neraca yang miring. Habis nggak lu, bre? Ini maaf nih, bre. Apakah Pak Peter ada inspirasi dari dunia nyata atau siapa, bre? Kalau ada yang tahu, tolong komentar ya, bre ya. Soalnya kayaknya mungkin ada inspirasi dari dunia nyata ini, tapi gua nggak paham siapa itu gitu loh. Aku adalah pedang Dewi Keadilan yang menghujam ketidakadilan. Aku adalah penghapus kecil yang dipakai Tuhan untuk menghapus kedurhakaan hukum. Habis nggak lu? Selama masih ada aku di dunia ini, maka tak akan kubiarkan hukum menjadi cacat dan berat sebelah. Sebab aku adalah salah satu pilar hukum, meskipun aku Jomblo dan mukanya songong. Ya Dipo ya, jangan juga langsung diulti. Gue yang reaction juga kena nih ya. Udah ya gitu dan jomblo lagi. Aduh gitu loh, sedih. Kecil Dipo, lagi keren-kerennya melakukan roasting. Maaf. Pak Peter sang pembela. Apa informasi yang telah kalian dapatkan? Setelah aku telusuri identitasnya, orang ini bukan bernama Cecep, tapi Reza Kinjilman. Reza Kinjirman ya. Ini si Ibab ini malah yang sekarang itu menjadi baik ya, bre. Keren banget si Ibab, malah ini malah Kinjirman ujung-ujungnya ini. Kami pergi ke desa asal Cecep dan Reza. Kami mendapatkan petunjuk tentang keberadaan rumah Reza, dan kami pun menggeledah rumahnya. Kalian menggeledah rumahku tanpa izin. Itu adalah tindakan melawan hukum. Oh tidak, rumahmu berstatus kontrak. Kami sudah mendapatkan izin dari pemilik rumah. Habis nggak Lantas, lu? apa yang kau temukan di rumahnya? Kartu identitas Reza Kinjilman, Kinjirman. Ketemu. tanda ujian PNS Negeri Otni milik Reza. Habis nggak lu? Serahkan alat bukti itu padaku. Bohong, itu bohong. Itu pasti dokumen palsu. Jangan percaya mereka, Pak Bambang. Mereka kasar dan tidak sopan. Percayalah padaku yang baik dan santun. Mereka pasti memakai Photoshop untuk mengubah dokumen, menempelkan fotoku, dan mencetaknya dengan kartu kosong yang dapat dibeli di online shop. Lalu mereka memindai kartu tanda ujian, dan mereka mengubah semua data dan informasi, dan menjadikannya seakan-akan itu asli. Baiklah, tetapi bagaimana kau bisa tahu dengan detail? Tuh kan. Itu karena dia menggunakan cara yang sama untuk menipu kita. Bangsat, kau yang penipu anjing. Toksik. Apa kau? Aku ini calon menantu Menteri Negeri Otni. Aku akan menjadi komisaris BUMN Negeri Otni. Aku ini pejabat. Anda dengar sendiri kan Pak Hakim? Inilah sifat asli Reza. Diam kau anjing. Tahu kayak gini, aku harusnya langsung membunuhmu. Dokumen yang diberikan Pak Peter adalah sah. Gak mungkin anjing. Aku udah membakar KTP dan kartu ujianku. Mana mungkin itu asli? Memang benar dokumen ini bukan yang asli. Bahkan mereka hanya menyerahkan kartu kosong dan kertas putih tanpa tulisan. Namun semua ini menjadi sah karena pengakuanmu adalah asli. Wow, terbongkar ternyata cuma trik ya, pria trik gitu loh. Habis nggak lu? Wahai Reza Kinjirman, apakah engkau mengira hanya kau yang bisa membuat permainan tanpa tahu bahwa kau telah masuk dalam permainan kami? Semenjak awal aku bertemu denganmu, aku sudah menaruh curiga dan berhati-hati. Tipu muslihatmu memang membohongi sahabat karibku. Namun tidak dengan aku. Kau kira hanya dirimu yang bisa berpura-pura bodoh. Tanpa sadar engkau telah dibodohi. Ternyata seperti Yang itu. mulia, kami juga menemukan bahwa Reza telah membunuh orang tua Cecep. Biadab. Aduh. Reza telah menghilangkan nyawa kedua orang tua Cecep. Apa-apaan ini? Jangan fitnah aku lagi. Tidak ingatkah kau dan topi ini? Habis nggak lu? Mana topinya? Aku mau pegang.
Ibu. Ayah. Dia mengetahuinya, Ibu. bro. Ayah. Biadab kau, Reza. Kau bahkan menghabisi nyawa orang yang tak berdosa hanya demi menghilangkan semua barang bukti. Aku tak membunuh siapapun. Dia telah fitnah saya. Kami menemukan kayu dan air keras yang dia pakai. Sama seperti dia menyiksa Cecep. Nah, kemarin kayaknya dia tunjukin tuh barang bukti kayu dan air keras. Apakah itu yang palsu atau gimana nih, Bre? Reza Kinjilman, perbuatanmu sungguh lebih hina dari binatang. Nah, Engkau ialah ular beludak yang beracun dan jahat, yang membunuh tanpa belas kasihan. Oleh sebab itu, hari ini juga kepalamu akan dihancurkan oleh tumit manusia. habis nggak lu, Bre? Pengawal, keluarkan gilotin. Ini karena pembunuhan berencana ya, Bre. Rata-rata kalau orang yang pembunuhan berencana ya berakhir ya seumur hidup gitu. Ya kalau yang kayak gini ya gue setuju banget ya. Apa yang dia tanam itu yang dia dapat, Bre. Lanjut. Seru. Kau tak bisa mengadiliku. Ini bukan persidangan, hanya pembuktian. Menurut hukum negeri Otni, kau tak punya kuasa untuk mengadiliku. Bukankah semua sudah terbukti benar bahwa engkau adalah pelaku perampasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan? 3. Lantas mengapa tidak langsung kuadili? Haruskah aku menunggu ada korban berikutnya baru kutindak? Gue setuju sama Pak Hakim yang kayak gini, Bre ya. Walaupun di dunia nyata itu gak ada. Tipu muslihatmu mungkin begitu sempurna, namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Setuju. Pengawal, pasul ke jatan gilotin. Habis. Kau tak bisa memancungku, bangsat. Ini melanggar tata cara peradilan negeri Otni. Oke. Saya tidak bersalah. Maka biarkanlah pelanggaran ini ditanggungkan padaku. Naikkan pisau gilotin. Saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Pengadilan di dunia selesai sampai di sini. Semoga perbuatan baikmu di masa lampau dapat menjadi saksi baik di pengadilan akhirat. Bener banget. Pengawal, pancong. Ampun, saya mengaku. Saya memang merampas identitas Cecep dan menganiaya Dia ngaku, Bre. Cecep. Saya membunuh orang tua Cecep. Nah. Nah. Akhirnya dia mengakui. Pak Menteri ada juga ternyata. Nggak lupa kopi tega aja dia bawa ya. Ternyata udah direncanain semuanya. Juga perbuatannya. Reza, tak kusangka engkau menyembunyikan banyak sekali perbuatan jahat dan keji. Mengapa engkau tega melakukan hal ini, nak? Karena aku ingin lebih baik dari Cecep. Tapi Cecep udah kayak gitu, Bre. Sejak kecil aku selalu dibanding-bandingkan dengan Cecep. Selalu Cecep yang dibangga-banggakan dan disanjung. Dan aku selalu dibilang miskin dan bodoh. Ketika aku mendengar ada ujian PNS negeri Otni, aku ingin mengubah nasib agar menjadi lebih baik. Oke. Tapi aku sudah berulang kali mencoba namun tetap gagal. Akhirnya aku memutuskan untuk berbuat ekstrim. Aku merencanakan semua ini untuk menghabisi Cecep. Aku memanipulasi identitas agar aku bisa mendapatkan jabatan. Aku benci kamu, Cecep. Padahal si Cecep nggak benci dia loh. Padahal si Cecep selalu bantu dia loh, Bre. Ini ya, Bre ya. Apakah memang kita itu berbuat baik harus pilih-pilih orang atau bagaimana nih, Bre ya? Jadi serba bingung juga kalau dunia kayak gini ya. Yang benar itu harus gimana, Bre? Lancang. Engkau tak bisa menyalahkan Cecep hanya karena dirimu yang tak kompeten. Bang. Orang lagi terpuruk, jangan kau marah lagi. Harusnya kau memberinya pencerahan. Udah miskin, goblok, jahat lagi. Malah diulti sama calon bapak mantunya. Aduh. Reza, aku tak pernah menganggapmu sebagai musuh. Diam. Sejak kecil aku selalu dibanding-bandingkan dengan dirimu. Aku dianggap tak lebih baik darimu. Kau selalu pamer kepintaranmu. Aku tak sudi. Tapi aku tak pernah menganggap diriku lebih baik darimu. Nah. Aku memandangmu sebagai sahabat Nah, karibku, tuh dengar. teman sepermainan, dan saudara kandungku. Aku tak pernah merasa diriku lebih baik darimu. Aku bahkan berharap kau bisa lebih baik dariku. Tapi orang-orang selalu bilang, Mengapa engkau hidup dalam pandangan dan ucapan Bener orang? banget. Tidakkah hati nuranimu bisa menilai sendiri bahwa betapa aku peduli dengan dirimu? Bahkan ketika engkau gagal dan putus asa, aku dengan senang hati membantumu. Aku ingin melihat engkau sukses juga. Tapi demi ambisimu, engkau membutakan hatimu dan juga mataku. Ini ya, Bre ya.
nantilah kita bahas di endingnya Bre ya, kayak kisah-kisah kayak gini Bre. Cecep, aku jahat. Aku memang brengsek. Sudah cukup. Aku tak mau lagi mendengarmu. Aku pantas mati yang mulia. Pancung diriku. Tidak Reza, aku memaafkanmu. Aku tak ingin melihat kau mati. Asalkan kau mau berubah, aku tetap menerimamu. Tidak bisa. Meskipun korban telah Iya memaafkan, benar. hukum negeri Otni tetap akan berjalan sebagaimana Benar. mestinya. Aku mohon Pak Hakim, setidaknya berikan keringanan kepada Reza. Jangan hukum mati dia. Diam, Cecep. Heh? Biarkan sekali ini aku lebih baik darimu. Terima kasih, Cecep. Sampai jumpa. Oh. Wow. Ini baru kali ini tampangnya mulutnya Tono kayak gitu. Kok Suren? Lagi sedih-sedihnya, sempet-sempetnya lu ngomong kayak gitu. Aduh, ya Bre, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari episode yang terakhir ini ya Bre ya. Yang pertama, jangan suka membanding-bandingkan sesuatu ya. Memang gitu kadang ya gimana ya Bre ya, kadang banyak sekali orang yang suka membanding-bandingkan. Jadi ini yang lebih baik lah, itu yang lebih baik lah. Kalau kalian merasa yang hal seperti itu terjadi, nggak usahlah diungkapkan dengan kata-kata, itu bisa menyinggung seseorang ya. Terus ya apalagi kalau dalam segi saudara mungkin banyak yang mengalami dari kita ya, ketika dibanding-bandingkan, kakakmu lebih baik, adikmu lebih pintar, adikmu lebih sukses, kakaknya nggak sukses, kayak gitu juga pasti ada. Dan jangan hal itu seperti itu terjadi, karena itu bisa menimbulkan hal-hal negatif untuk kedepannya. Terus yang kedua ya Bre ya, memaafkan orang yang bersalah sama kita itu bukan hal yang mudah ya, tapi mau nggak mau kita harus bisa memaafkan kesalahan seseorang. Kita harus bisa belajar ya Bre, walaupun itu nggak mudah mengikhlaskan seseorang yang pernah menyalahi kita gitu ya Bre ya. Dan jangan sampai juga, yang ketiga, jangan sampai juga kita terjerumus karena berambisi sesuatu kita menghalalkan segala cara, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang yang telah berjasa untuk kita. Dan itu yang terakhir Bre ya, ini saya hampir lupa yang menyimak yang mana tadi. Ini yang terakhir atau mungkin ada tambahan juga kalau gua ingat. Kadang apakah kita berbuat baik itu harus pilih-pilih orang? Apakah kita berbuat baik itu harus pilih-pilih orang? Itu yang selalu ada dalam benak saya, karena saya juga orang yang kurang ilmu, saya nggak bisa ngejelasin Bre ya. Apakah kita memang berbuat baik itu harus pilih-pilih orang, atau memang kita berbuat baik itu sama rata? Jadi terkadang ada yang kita baiki tapi malah menghancurkan kita. Banyak seperti itu terjadi. Mungkin dari sahabat Mas Yul juga ada yang pernah ngalami, bahkan saya juga sendiri pernah ngalamin ya hal seperti ini. Ya lagi-lagi kayak gimana ya, nyesek juga akhirnya si Cecep mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya, karena kemungkinan dia merasa bersalah dan kemudian dia nggak mau menanggung malu. Ada kemungkinan juga kayak gitu ya Bre ya. Ya namanya juga pengadilan, pasti ada keputusan yang harus diterima oleh para pelaku ya. Istilahnya hukuman lah untuk para pelaku yang diumumkan oleh di persidangan itu, yang dihasilkan oleh persidangan itu, yang disampaikan oleh hakim. Dan memang hakim-hakim yang jujur di dunia nyata ini memang ya langkah ya Be ya, bukan berarti nggak ada, tapi langkah. Tapi kita berharap, kita doakan selalu bangsa ini bisa dipenuhi oleh hakim-hakim yang jujur, karena mereka bisa dibilang ya tangan kedua Tuhan yang memutuskan salah enggaknya orang ya Bre ya. Jangan sampai mereka memanfaatkan jabatannya hanya untuk kepentingan sendiri ya Bre ya. Oke Bre ya, cukup sekian dulu untuk reaction pada kesempatan kali ini. Ini adalah akhir dari ujian PNS ya, part N-nya. Memang banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah-kisah ini. Intinya kalian tetap
ambil positifnya dalam setiap animasi. Ingat bre ya, ini pesan saya untuk semua para sahabat Masyul ya. Setiap film atau film animasi Indonesia itu ada banyak hikmah yang bisa kita bawa untuk di kehidupan sehari-hari, dan ada juga yang hanya sekedar konten hiburan belaka. Tapi kalian bisa memilih kok mau hidup seperti apa. Jadi kalau ada hikmah yang bisa kita ambil, boleh kita bawa untuk kehidupan sehari-hari. Kalau mau enggak ya terserah. Intinya hidup itu kita yang milih, mau enak mau enggak, mau jadi baik atau enggak itu kita sendiri yang milih. Tapi tanggung sendiri resikonya nanti ya bre ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu untuk ulasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di kabar panjang. Aduh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.